Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Nocturne Talks Podcast. Kita di konten edisi yang keberapa kali ini? 18 ya? 20 ya? 20 ya, udah 20 ya. Oh, udah. Terima kasih sudah mantengin kita terus ya. Iya, terima kasih nih juga nih. Sekarang udah mulai nambah dikit-dikit. Nama dikit kita. Dikit lah ya, lumayan ya. Tentu aja masih di konten yang sama, edisi ngombe. Nah, juru cerita kita kali ini nih Nggak asing ya? Nggak asing. Yang sebelum-sebelumnya sudah pernah datang ya. Iya betul. Ini ada Pak Guru Riki dan Bu Guru Ami. Makasih. Terima kasih waktunya. Jadi sedikit cerita, ternyata ada cerita nih Pak Riki sama Bu Ami nih Beririsan ya? Beririsan karena dulu sempat satu lingkungan kerja. Iya. Nah ternyata ada pengalaman yang tidak tidak di horor ya, supranatural ya, kejadian supranatural yang dialami Pak Riki terus Bu Ami karena di satu lingkungan kerja itu. Nah, kayak gimana nih ceritanya nih? Pasti kayaknya lebih seru sih. Lebih seru pasti. Nah, tapi jangan lupa juga buat kaum Nocturnals untuk follow Instagram kita. Di mana tuh? Di Nocturne Talk Podcast tentunya. Terus jangan lupa untuk subscribe kita, like, comment, share, nyalain apa tuh? Lonceng. Iya. Nonton center. Ya, terus jangan lupa untuk di-share lah untuk teman-teman juga supaya tambah banyak tambah rame channel kita biar tambah semangat juga. Seperti apa ceritanya? Jangan lupa matikan lampunya. Oh, gue kali ini beribet ya. Matikan lampunya, siapkan cemilannya, tehnya, kopinya, atau apapun yang kalian mau. Dan begini ceritanya. Ya, pada konten kita kali ini tadi yang sudah kita sebutkan sebelumnya, juru cerita kita nih yang sudah pernah bercerita juga sebelumnya. Ya. Nah, jadi ternyata nih tadi di off cam ya. Ya. Udah ada cerita sedikit lah ya, sedikit. Nah, mungkin bisa dijelasin lagi nih Pak Riki sama Bu Ami, gimana sih sebenarnya ceritanya waktu itu? Oke, disclaimer dulu kali ya. Iya. Dulu saya itu pernah bekerja di satu instansi di daerah Tangerang Selatan. Pertama kali saya mengajar memang di situ, dan memang sih suka dukanya banyak gitu ya. Dan satu kejadian ini mungkin di sekolah lain pun pernah kejadian yang sama. Lebih seringnya ketika kita outing class. Semacam jadi ada satu kegiatan namanya LDKS. Apa tuh singkatannya? Apa kepanjangan? Latihan dasar kepemimpinan siswa. LDKS. Nah, LDKS itu tujuannya buat mereka-mereka yang sedang belajar berorganisasi, bagaimana sih caranya supaya berorganisasi dengan baik. Cuman memang lokasi ini kita selalu mengambil di lokasi yang asri dan memang bisa sekalian refreshing mungkin ya. Jadi kesana juga supaya anak tuh lebih ceria, lebih happy, tujuannya lebih kesana. Berkembang. Jadi yang ikut ini bukan semua anak ya? Yang ikut itu yang ada organisasi ya, gitu ya? Yang punya jabatan di organisasi mungkin badan pengawas hariannya, terus ketuanya, wakilnya, dan anggota-anggota yang terlibat dalam organisasi tersebut. Ekskul, OSIS gitu. Salah satunya ekskul, OSIS, MPK. Jadi di situ ada ekskul olahraga, ada ekskul seni, gitu kan, banyak lah di situ. Waktu itu
hampir 9 tronton. 9 tronton. 9 tronton. Oh 9 tronton ini ya kayak truk apa ya? Tentara gitu ya. Tentara gitu. Brimob Kesannya gitu. pakai tronton. Pakai tronton. Iya, habis gitu. Waktu dulu gue juga kayak gitu soalnya. Iya. Waktu dulu kan. Pakai tronton ya. Di awal ya kita berdoa sama gitu ya, kesana dengan baca bismillah, pulang dengan selamat. Tentu kita udah prepare juga dengan obat-obatan atau apa supaya perjalanan lancar gitu lah. Berangkat kita ceria, nggak ada pikiran kemana-mana, pokoknya kita tetap fokus pada tujuannya. Kita berangkat sekitar dari sekolah itu menghabiskan waktu mungkin 1 jam lah jaraknya Dari sekolah ya. dari sekolah. Lokasinya ini kalau daerahnya itu mungkin masuk ke kecamatan Gunung Sindur. Oh iya, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, betul. Jadi memang nggak terlalu jauh, kita mengambilnya juga supaya mungkin ada orang tua yang mau menjenguk atau apa bisa lebih dekat lagi. Iya. Berangkatan dari jam 9, anak-anak sudah naik tronton, nyampe sana mungkin jam 10, jam 11-an lah. Kemudian mereka langsung dibariskan seperti biasa, dirapikan sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Nanti memilih tempat untuk lokasi mendirikan tenda. Jadi di sana mereka mendirikan tenda sesuai dengan eskulnya atau organisasi yang mereka ikuti. Ya lanjut, mereka mendirikan tenda, terus makan siang bersama, gitu. Acara, pembukaan, pengarahan dari kepala sekolah juga, ya berjalan lancar. Kita juga menandakan anak-anak yang mungkin bisa dibilang mereka tetap mau ikut, tapi dibilang kesehatannya ada riwayat yang kurang baik gitu lah. Mungkin cepat capek atau apa, tapi mereka akan ikut. Kita tandain gitu. Tapi dia aktivitas kita pantau terus. Gitu. Mereka mungkin effortnya buat organisasi tinggi, jadi dia pengen ikut gitu. Dan itu selalu kita pantau. Terus yang ya kita khawatir lah, takut ada apa-apa kan. Tempatnya ini punya cukup luas, ada aulanya, terus ada dapurnya buat masak air panas atau apa gitu, ada kamar-kamar untuk istirahat yang mungkin kelelahan anak-anak yang kurang sehat ditempatkan di sana. Ada kamarnya juga ya? Ada kamarnya juga, kayak bungalow gitu mungkin ya. Iya. Oh jadi setiap mahasiswa ini tidurnya di kamar gitu? Enggak. Itu khusus untuk yang punya sakit atau apa. Oh khusus yang punya riwayat kesehatan aja, oke. Mereka sih, jadi di situ ada kayak bagian mungkin PMR ya. Oh iya. Ya, situ ada satu ruangan buat yang sakit nanti diarahkan ke sana. Tempatnya bangunan juga nggak terlalu lama-lama amat sih. Bangunan juga masih terbilang bagus lah, terawat gitu. Sekitaran juga di ujung-ujungnya, di pinggiran lokasi itu, di seberang itu ada sawah-sawah luas. Kegiatan berjalan sesuai jadwal. Jam 2 kita mulai, dulu disebut dengan pos to pos ya. Pos to pos, jadi jam 2 apa nih? Siang, masih jam 2 siang. Setelah upacara makan siang dan sholat isoma lah. Setelah isoma, jam 2 sudah mulai kegiatan, masuk kegiatan. Jadi setiap pos itu ada materi. Tiap pos itu materi, dan guru selalu mendampingi dan memberikan materi di situ. Jadi ada 2 guru dan dari sini siswanya gitu, untuk memberikan materi-materi di situ. Ada latihan baris per baris, ada latihan tentang Pancasila, etika, norma gitu kan. Di situ mereka bergantian baris dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya, atau eskul satu ke yang eskul lainnya.
kita udah pantau mereka masih kelihatan ceria. Senang gitu ngeliat pemandangannya juga ada canda gurau gitu ya, masih ini. Hingga mulai sore itu yang mungkin cuacanya juga panas gitu, mungkin ada yang dehidrasi atau apa, ada yang ya kecapean, udah mulai banyak yang capean lah, mulai dipindahkan ke ruang yang sakit itu, ruang masuk ke asar jam 5, di situ anak-anak masih belum selesai kegiatannya. Oke. Jadi jam 2 sampai jam 5 itu kita belum selesai, mau mengakhiri itu di setengah 6 gitu. Terakhir nih soalnya mungkin banyak materi yang lewat dari jadwal gitu ya. Jadi begitu masuk ke sesi terakhir, anak-anak mungkin ada yang terlalu capek juga, ada yang jatuh pingsan. Banyak yang jatuh pingsan tahu? Enggak, cuma 1 atau 2 doang waktu itu, satu lah. Mungkin di situ juga kita berpikiran anak capek. Iya. Ya nggak ada yang aneh-aneh sih, ya gitu. Jadi tiap guru, jadi ada satu pos itu sama bapak guru yang inisialnya H, itu bapak H ini memberikan materi. Saya agak lupa dia materinya apa waktu itu. Kemudian di kelompoknya dia ada yang pingsan itu, gitu. Dia mencoba membangunkan, agak lama juga tuh, sampai membawakan air minum gitu. Pingsannya ini kayak dia udah bangun, bengong. Tadinya pingsan terus bangun. Sadar, udah sadar, terus tapi bengong terus, diajak ngobrol, ya polos aja mukanya, matanya itu polos aja. Sorry, ini siswanya cewek atau cowok ya? Perempuan. Ya di situ ada kayak semacam apa ya namanya? Yang pasti tadi yang kita ngomong. Pendopo kecil lah. Ya, pendopo kecil gitu ya, kayak ada jadi kayak ada tempat buat duduk baringannya gitu ya. Jadi baringkan di situ. Ya mungkin panik atau gimana gitu ya. Sambil bacain doa. Aqua gitu. Ya mulai diusapin ke mukanya gitu. Sama gurunya? Iya. Sama Bapak H itu? Iya, Bapak H itu. Mungkin dia mungkin dia punya pengetahuan yang lebih dari yang gitu. Di luar yang kesehatan, mungkin dia beranggapan, wah ini si anak kayaknya bukan pingsan doang gitu. Pingsan biasa. Anggapannya seperti itu. Udah kita melihatnya juga nggak bikin panik juga kan, maksudnya kita bawa tenang. Ini kenapa anaknya? Iya nih pingsan, capean kali. Udah bacain doa gitu kayak sama dia tuh. Udah bawa aja ke ruang ini langsung. Di situ kita ada anak cowok, anak-anak dan guru 2, saya dan bapak ini mencoba buat menggotong anak itu. Itu anak sekitar beratnya mungkin 60 atau 50-an lah. Tapi membutuhkan 6 orang yang buat ngangkatnya. Berasanya berat. Jadi kayak berat itu. Berasanya berat. Kita gotong gitu. Sampai berhenti dulu di jalan, baru lanjut lagi gitu. Ya kita nggak mikirin aneh-aneh. Mungkin lebih kali beratnya ya. Udah, kita mulai masuk setengah 6 tuh, udah mulai gelap. Kemudian anak-anak juga sudah mulai dihentikan kegiatannya. Kita betul siap-siap buat sholat maghrib. Di awal tuh sebenarnya kita, saya dan guru yang lainnya itu buat satu tenda khusus guru. Jadi tenda untuk menemani tenda anak-anak memantau lebih dekat gitu kan. Ada tenda di tengah itu. Kita duduk di situ untuk sambil memantau kan. Nah di situ ada satu anak inisialnya Ade. Dia mungkin dia sering ini ya. Kalau orang bilang renggak kali kalau istilahnya. Renggak. Kalau istilah ini jadi gampang buat
sensitif gitu ya. Atau sensitif lah. Nah, kita juga khawatir, kita pantau juga nih anak. Ya udah, akhirnya udah kamu istirahat aja tenda guru kosong, nggak ada siapa-siapa gitu. Dia disuruh istirahat. Nah di situ dia juga mau maghrib dia pingsan terus. Mau maghrib pingsan. Karena apa ya? Nggak ngerti. Kita awalnya nggak ngerti. Maksudnya saya baru tahu cerita itu setelah kejadian yang situ. Dia pingsan ya saya anggap istirahat dah. Mungkin dia sakit atau apa. Maaf nih, gue potong. Itu maksudnya pingsan terus tuh berarti udah sempat sadar pingsan lagi. Oh gitu. Sampai beberapa kali, bisa 3 kali. Ini beda dengan yang tadi ya pingsan? Beda. Yang itu udah sampai ke ruangan beda. Kesehatan. Jadi di tenda ini memang khusus buat yang guru cowok yang memantau semua tenda gitu. Dan ini anak memang pakai pita yang itu kan. Nah yang ditandain. Gitu ya, untuk diawasi ya. Diawasi. Iya. Dan bener aja ketika 5:30 itu mau maghrib dia udah mulai pingsan di situ. Sorry, ini anaknya sekali perempuan atau perempuan juga? Perempuan. Oh dua-duanya perempuan. Perempuan, ya. Dan ya ditemenin sama temennya yang perempuan juga, dikasih minyak angin, terus ya dikasih teh manis, bangun, ngobrol, pingsan lagi. Gelegian ya abis itu. Masuk angin ternyata. Gelegian tuh sendawa. Bisa angin ternyata telat makan. Enggak. Udah di situ kita udah nggak aneh-aneh lah. Ya udah berjalan kita buat bawa tenang, bawa enak. Acara pun dilanjutkan dengan sholat bersama di pendopo atau aula yang besar, itu kita sholat bersama waktu itu. Sholat bersama, makan itu kayaknya dari siang ke ini harusnya setelah Isya kita baru makan malam. Harusnya makan malam ya masuk ya. Jadi mungkin anak-anak udah terlalu capek, perut kosong. Habis maghrib justru banyak yang berjatuhan pingsan. Waduh. Gitu. Banyak yang berjatuhan pingsan. Ya panik lah. Kalau udah 1-2 mah kita masih tenang. Ini banyak dan ada yang teriak-teriak juga. Gitu. Ini banyaknya maksudnya kira-kira sampai berapa? Iya. Pesertanya ada berapa sih? Peserta itu kalau dihitung tronton ya, satu tronton itu bisa 20-an. 20-an ya. 9 berarti berapa orang? Hampir 200 ya? 100 ya nggak full 20, mungkin ada yang 15, ada yang ini gitu. Terus kalau gurunya berarti yang ikut 10, 12 atau 12. Di atas 10 lah. Di atas 10, di atas 10 banyak. Banyak. Ya begitu Isya itu ya anak ada yang satu yang kayaknya lebih hektik ya. Lebih aktif aja gitu. Itu pokoknya dia bolak-balik apa gitu nggak jelas mungkin kenapa gitu, dia baru pertama ngeliat kayak gitu. Teman-temannya ada yang surupan atau apa, dia sibuk sendiri kayak panik sendiri kan. Dia sibuk ngapain? Ya nggak ngerti pokoknya dia bolak-balik aja, dia bikin kayak resah gitu kayak nggak tenang dia ada di situ gitu. Yang pingsan ini ya satu persatu mulai dibawain ke ruangan yang kesehatan itu. Ternyata ada yang teriak-teriak. Banyak gak tuh? Banyak teriak-teriak, dia teriak-teriak gak jelas gitu lah, pokoknya kayak yang marah-marah, ada yang melotot, ada yang kayak 10 orang ada? 10 anak ada? Atau lebih? Waktu 6:30 itu masih sedikit. Hitungannya segitu sedikit. 10 itu hitungannya sedikit? 10 itu sedikit waktu 6:30. Jadi kita sampai habis sholat maghrib itu sampai kayak tahlilan gitu, kayak la ilaha illallah, pengajian dia pokoknya supaya membuat suasana itu lebih lagi gitu ya, kondusif lagi buat nggak ngerti sih saya kalau buat ngeluarin kayak gitu ya. Kalau ada yang kesurupan atau apa, mungkin caranya itu seperti itu. Ya saya ngikutin, saya ikut sholawatan tuh, berharap kalau yang kesurupan ini bisa sadar atau kabur lah.
Iya. Mungkin pikiran kita kalau udah kesurupan dibacain doa hilang gitu. Tapi enggak, malah makin banyak. Oke. Jadi malah tambah banyak. Tapi itu udah makan semua? Belum ya? Oh iya masih. Belum sempat masih makan. pingsan. Iya. Belum sempat. Nah terus gimana tuh? Ini ada kejadian lucu juga nih. Iya. Jadi pas saya bawa satu anak itu, mungkin dia udah, tapi bisa jalan gitu. Cuman dia kayak, pusing pak, apa gimana? Saya bawa ke ruang kesehatan. Udah sini, kamu pokoknya tenang, baca doa, baca ayat kursi. Saya gituin. Oh mohon maaf, saya non katanya. Share. Iya. Bapak juga minta maaf kan. Baca apa yang kamu tahu. Bapak nggak bisa ngajarin, kamu yang tahu, kamu yang baca. Pokoknya biar kamu tenang, biar kamu lebih dekat dengan Tuhan. Oke, biar inilah doain teman-teman kamu supaya cepat ceria lagi atau sadar lagi yang masih pingsan itu. Guru-guru pun melihat ya kita masih bawa tenang, kelihatannya nggak teriak-teriak nggak gimana, pokoknya menangani siswa pokoknya dengan tidak berteriak atau seperti apa gitu mencoba ya. tenang lah ya. Tenang lah. Tuh anaknya tolong bawa sini, tuh agak chaos. Iya. Baru chaos. Satu guru tuh bisa megang sampai 1 sampai 2 anak ya? Lebih. Karena gurunya kan cuma 12 tuh. Iya. Anaknya banyak. Gimana itu keadaan itu? Itu hati pikiran udah panik tapi harus tenang ya karena Betul. Melihat kalau 1-2 kan ya ngeliat, ini mah ada yang nanganin. Iya. Kalau 2 kali lipatnya dari guru yang sakit, Bisa-bisa gurunya ikut teriak-teriak. kasur Gimana? itu kasur yang di kamar untuk itu udah berapa banyak? ada 6 kayaknya, 4 di belakang, 2 di depan. Oh nggak cukup berarti. Nggak cukup. Jadi bahkan yang di tempat wudhu itu kan dekat kamar-kamar guru itu, mereka ngambil wudhu di situ. Itu tempat sebelum wudhu ada kayak pelataran, itu pingsan ya dibaringin. Waduh, Sampai sebanyak itu. Iya. Dibaringin di lantai atau emang ada alas? Ada alas, dibaringin di situ. Karena di kasur pun kan kita nggak Aduh. pikiran kita kan paling 1-2 anak Iya. sakit. Pasti pusing banget jadi gurunya ya. Luar biasa. Kita juga belum ada pengalaman Se-ekstrim itu. ekstrim itu. Saya juga dari sudut pandang saya nggak paham kenapa bisa sebanyak ini. Tapi kan kalau saya ngajar olahraga gitu, kesehatan gitu loh, tahu kesehatan. Kalau sampai pingsan semasal ini kayaknya nggak mungkin. Sebanyak ini kayaknya nggak mungkin. Karena bukan penyakit yang menular gitu kan. Iya. Yang kalau secara logika gitu. Ya kita mulai tenang, masuk isya. Anak-anak udah satu persatu yang udah mulai sadar, udah makan, istirahat, minum. Bukannya nggak usah mikir apa-apa, tenangin pikiran. Di saat yang sama, makin banyak yang pingsan dan Teriak-teriak itu. Iya. Tuh, jadi ini yang ribet nih, jadi istilahnya guru dengan ada nggak ada pihak dari pengelola ada bantuin juga. Itu berapa orang? Dari tukang kebunnya atau tukang bersih-bersihnya itu bisa 4-5 orang. Ada 6 sama yang banyak. Jadi selama itu penanganan solusinya dibawa ke kamar itu dan diberikan minum, pokoknya dikasih minyak angin, standar prosedur buat inilah kalau ada pingsan seperti apa gitu kan. Terus yang kalau masih teriak-teriak itu gimana? Nah itu mungkin guru agama dan ada guru yang paham semacam hal itu. Saya sih ngeliatin aja dan nggak berani buat ikut campur tangan karena nggak paham juga kan. Takut salah atau gimana atau kan kalau takut saya nyambar ke saya sih, alhamdulillah nggak sampai takut sih. Saya lebih takut kalau anak tuh jatuh dari diri paling kebentur. Iya sih, benar. Gitu. Yang malah membahayakan justru itu kan, ketika pingsan nggak siap atau tiba-tiba jatuh gitu. Justru saya lebih mau positif aja begitu. Oke. Lalu gimana kelanjutannya? Itu berlangsung
hampir 2 jam. Oke. Hampir 2 jam sampai 3 jam berlangsung. Berarti sampai jam berapa tuh? Dari abis maghrib 6:30 sampai jam 9-an. Itu berarti 2 jam sampai 3 jam itu teriak-teriak terus gitu, enaknya. Ada yang udah ya nggak selalu teriak nggak, jadi begitu teriak berhenti, adem lagi, terus ngamuk lagi. Tapi maaf ya, maksudnya kayak coba kita tarik mundur sedikit gitu ya. Apa namanya? Bukannya nggak percaya atau gimana, cuman maksudnya kalau dilogikakan misalnya, mungkin nggak si anak-anak ini terlalu capek misalnya, terlalu capek kan mungkin juga kita nggak tahu ya apa, kan biasanya kalau senior itu ada tekanan-tekanan tuh waktu LDKS itu. Kan ada Mungkin- guru didampingin. Oh jadi setiap pos Pos waktu itu ada guru. Oh. Jadi nggak sembarangan. Oh iya. Jadi kita juga memantau benar-benar di situ. Oh, oke. Makanya guru di situ ngasih materi sekaligus memantau kegiatan anak. Oh. Jadi nggak lepas. Iya. Karena itu kan kalau isu-isu itu kita udah antisipasi lah. Nah. Antisipasi kan. Oh jadi intinya maksudnya dari siswa sendiri itu juga maksudnya dibikin apa namanya kegiatan itu terus sekondusif mungkin Ya. gitu ya. Jadi maksudnya juga si siswa yang ikut nggak di bawah tekanan atau Nggak ada. gitu. Oh. Nggak ada. Kita memastikan semuanya itu berjalan lancar dan makan pun tepat waktu. Mungkin pas 6:30 itu telat di situ. Ya nggak dikit lah ya. Iya. Waktu jam makan siang pertama itu pas jam 2 itu sampai jam 2 jam itu. 2 itulah. Di Soma itu. Masih cukup. Iya. Dia kan nggak nyampe lewat dari 8 jam ya. Iya. Biasanya 8 jam itu kan kita udah mulai mungkin aktivitas yang jarang mereka lakukan ini mereka baru lakukan atau gimana. Oh, Mereka nggak jaga iya. kesehatan bisa begadang atau Iya, apa ya iya. kan. Itu menjadi salah satu faktor. Iya itu Iya, saja. benar. Gitu. Dan nah itu yang saya nggak masuk logis itu kok bisa pingsan berjamaah gitu loh. Iya. Kalau di total kira-kira selama 3 jam dengan kondisi segitu tuh berapa siswa sih? Kalau yang ada yang pingsan langsung segar gitu, ada yang lama juga bisa sejam dia teriak-teriaknya terus pingsan teriak-teriak lagi, ada yang seperti itu. Ada yang mungkin ketakutan doang gitu sampai gemetar gitu karena ngeliat temen-temennya kok sampai kayak gitu. Iya, karena ini pengalaman benar semuanya belum ngalamin gitu. Iya. Nggak ada yang siap lah ya, nggak ada yang Nggak bakal sesiap itu karena Iya. di luar ini kita lah prepare kita gitu. Gitu. Itu ya 3 jam itu chaos kegiatan pun sempat dihentikan. Iya. Yang tadi yang mau ada api unggun di jam 9, jam 10 itu ya pasti dihentikan saat itu juga. Soalnya mereka tuh harus istirahat total dari kejadian yang itu. Oke. Itu yang pingsan dan yang teriak-teriak itu rata-rata banyak mana, cowok, cewek atau sama Banyak aja? perempuan. Banyak yang perempuan. Tapi cowok juga ada. ya? Ada cowok. Oh. Ada yang pingsan aja, ada yang ini gitu. Maaf, gue potong. Kita kan pernah LDK waktu SMA bareng. Ya, Sebanyak itu nggak? Ini lu pada Itu masih SMA ya? Kan pernah nih. kalau dulu saya sama Bang Alun nih masih sedikit itu hanya. Itu sedikit. Ini mungkin berapa 60% kali. Hampir 80% dari total peserta. Oke. Yang pingsan dan yang 60% atau sekeos itu. Sekios itu ya? Sekeos itu. Ya soalnya ini disclaimer aja karena dulu waktu kejadian angkatan kita ya, kejadian itu tuh cukup heboh juga karena banyak yang kesurupan. Dan ini dari Mas Riki bilang ternyata ini lebih banyak lagi. Iya. Ya, parah juga. Karena waktu zaman LDKS kita waktu itu seingat gue emang gak nyampe 10 orang sih. Gak nyampe 10 orang. Itu pun juga paling juga nggak selama itu juga. Ya, itu. Tapi ini sampai 3 jam. Gila lama banget. Gila sih. Itu gue jadi Riki sih pusing sih. Gue ikutan teriak sih kayak gitu, ikutan pingsan juga kali ya. Iya, gila. Dan Banyak banget. ada yang ketawa. Enggak ada yang ketawa. Ketika kesurupan itu kita selawatin gitu apa ada yang ketawa. Ada yang ketawa. Ada yang ketawa, nggak mempan katanya. Anjir. Begitu. Ada yang ketawa. Ya. Percuma kata dia. Oh gitu. Oh iya. Ada yang panas ada yang itu nggak ada juga. Lihat, ada. Percuma.
Nah. Ya, ya. Oke. Terus kalau gini, pernah nanya pihak pengelola nggak? Iya. Kalau Pernah nggak itu kejadian seperti ini? ini kan tempat pertama yang setelah tempat-tempat yang lainnya gitu. Ini pertama kita coba di situ. Di situ. Perdana. Iya. Gitu. Jadi mungkin informasinya minim. Minum. Kita belum tahu banyak. Ya sekedar mungkin lingkungan yang aman untuk beraktivitas doang gitu ya. Gitu. Amannya ini mungkin yang lebih ke logisnya ya. Iya, kelihatan dari tempatnya yang bagus lah. Mungkin Gitu takut ya. ada ular atau apa gitu. Iya. Itu mungkin kita bertanya yang lebih ke arah sana. Gitu. Oke. Jadi kejadiannya udah sampai jam 9 tuh semua udah tenang, udah kondusif. Udah mulai banyak yang istirahat, banyak yang ini. Ya akhirnya kita para guru juga udah kembali ke tenda. Yang udah Bung Rekun juga banyak yang kembali ke tenda udah. anak-anak udah mulai balik ke tenda. Dan yang masih berurusan dengan hal itu dipisahin. Pisahin ya. Dipisahin akhirnya ya kita mulai ada sampai lanjut. Lanjut, ada yang dia lanjut. teriak-teriak kah atau gimana? Enggak, maksudnya pingsannya atau ininya. Oke. Ya. Lalu terus ada apa lagi kejadiannya setelah itu? Setelah udah kondusif, terus masih ada yang pingsan itu gimana? Kita mulai mencari tahu sih sebenarnya ini apa sih penyebabnya gitu. Penyebabnya ini apa, kita mulai diskusi, kita mulai cari penanganannya lah gitu ya, ke depannya gimana, terus acara mau seperti apa. Gitu kan. Tentunya ini kan waktu udah habis kebuang untuk menangani hal itu. Acara nggak jalan aja. Acara ya bisa dibilang ya gimana mau jalan gimana ya. Jadi berubah total ya. Berubah total, schedule juga berubah total. Kita besoknya pun mungkin trauma atau gimana kali ya, agak ada sedikit trauma kali, takutan gitu untuk menentukan acara selanjutnya seperti apa. Iya. Jadi Itu rencananya acara itu sampai besok jam? Jadi malam itu kan beres api unggun, ada yang membaca puisi, ada yang membaca kayak karya mereka yang ini, ada yang menyanyi. Tadi kita kan mau sesuai dengan bakat mereka yang ada di eskul atau apa. Oke. Dia tampil apa sih namanya, pentas seni gitu lah, pentas seni gitu lah. Yang main basket tuh? Enggak. Main futsal. Ya mungkin kalau di olahraga yang tanpa bola atau apa. Gini-gini sendiri tanpa bola. Kira gitu. Ngapain? Juga kan. Ternyata ketempelan kan begitu ternyata dia. Gini-gini udah ketempelan gimana ya, anak pasti gitu. Iya, baik. Maaf. Jangan tegang ya. Iya. Jadi jadi kacau tuh ya berarti. Yes. Akhirnya kita berusaha buat ya bergantian untuk istirahat karena guru juga banyak yang capean. Capek ya. Capek sih. Capek badan, capek mental. Bayangkan kalau di aula itu harus memindahkan berapa puluh orang, berapa kali bolak-balik. Iya. Kita harus menggotong anak-anak ke tempat yang lebih nyaman. Iya sih. Terus kondisi guru-guru saat itu gimana tuh? Ya, Kondisi Mas Riki atau kalau saya sih berusaha tetap fokus gitu ya. Iya. Takutnya kan yang lain capek, siapa yang bakal standby gitu kan. Gitu. Saya sih berusaha buat ini ya nyari kesibukan buat inilah. Terus ditambah mungkin suplemennya kopi kali gitu ya, kopi atau apa, ngobrol dengan ngobrol yang positif atau apa. Dan juga bukan menduga-duga ya, menganalisis mungkin ya, kenapa sih bisa kayak gini. Gitu. Bertanya-tanya pasti. Kita kok datang dengan baik, dengan mengucapkan salam itulah, pokoknya dengan niatan yang baik, kok ada sampai kayak gini, apa ada yang salah? Pasti pertanyaannya ke arah sana. Apakah di sini tempatnya nggak boleh dipakai buat ini atau gimana? Apa yang memicu gitu? Oke. Terus dapat jawabannya atau emang masih belum? Saat itu enggak. Saat itu enggak. Mungkin banyak info simpang siur. Ada yang bilang ada yang main jalangkung, ada yang bilang buang kencing sembarangan. Yang main jalan berarti ada murid yang main jalangkung gitu?
katanya begitu. dari murid ke murid akhirnya nyampe ke guru, iya tuh Bu katanya gini-gini, simpang siur dan belum bisa dipastikan gitu. Dan nggak menunjukkan apa sih yang dipakai buat jalangkungnya atau kayak gimana. Gitu. Mungkin ada yang sompral atau kayak gimana, kita kan juga nggak tahu saat itu ya. Namanya tempat seluas itu gitu, mungkin ada sejarah di situ kayak gimana ya, kita belum sampai sana gitu. Terus sampai setelah jam 10 itu gimana? Jam 10 itu ya kita mulai berbenah semuanya, merapikan barang-barang yang berantakan lah, ada air juga atau apa yang sempat buat melakukan anak atau disembur kayak gimana, mungkin ada yang salah satu guru seperti itu. Jadi mencoba untuk menyembuhkan gitu, kalau secara agama gitu lah. Ya seperti apa namanya, ruqyah. Semacam ruqyah gitu, meruqyah. Gitu. Kalau saya kan kurang paham banget dengan tata cara seperti itu atau seperti apa. So, saya memantau dan membantu yang harus dibantu gitu aja paling. Dan mulai kondusif jam berapa? Mulai tenang, mereka udah bisa tidur. Setengah 12 pun masih ada yang ngobrol dan saya masih mantau untuk menekankan ke anak-anak tidur semua. Nggak ada yang nyari HP, nggak ada yang ini, nggak ada aktivitas. Jadi dipantau, dilihat tendanya, dan udah istirahat semua gitu. Lalu setelah itu gimana kita? Ya kita berusaha buat menangin diri udah, kita juga capek juga gitu, ganti-gantian akhirnya guru yang masih bisa bertahan untuk memantau, akhirnya bertugas untuk menjaga gitu, menjaga keliling apa supaya anak-anak itu tetap dipastikan istirahatnya. Yang istirahat nanti gantian kita bagi sesi, mereka berjaga, kita yang istirahat. Jadi supaya menjaga stamina juga. Ya gitu. Malam itu ya berlangsung kegiatan yang luar biasa di luar nalar lah, mencekam banget. Tapi berarti setelah itu nggak ada kejadian lagi gitu? Setelah itu kalau untuk paginya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kelihatan segar. Udah mulai kelihatan segar, kita mungkin bertanya tiap anggota ketuanya tiap tenda itu, bertanya gimana anggota dari eskul ini sih, mereka udah pada ini bisa ngobrol segar gitulah, bisa diajak komunikasi dengan gitu. Ya udah, memang jadwal itu pagi kita senam. Kita senam, kita keluar, kita senam, kita happy. Ada games di situ gitu. Jadi buat mereka tuh kalau yang masih sanggup silakan ikuti games ya, kalau yang tidak silakan duduk gitu. Jadi lebih bergantian aja lah, yang bisa aktivitas kita lanjutkan sesuai jadwal. Itu jadi banyak nggak yang ikut aktivitas atau lebih banyak yang sedikit sih, sedikit. Karena yang merasa sehat itu yang mungkin yang nggak kena pingsan gitu lah. Ikut yang kemarin tuh nggak pingsan atau yang terharu gitu ya? Iya. Itu berarti udah makan semua ya? Udah makan. Itu udah jam berapa kira-kira? Jam 7-an lah. Jam 7 udah dibagi sarapan, mereka makan, udah bersih dari subuh kan, udah dibangunin, sholat gitu kan. Terus ya senam, games, lalu sarapan dulu, sebelum sarapan dulu baru games gitu. Ya alhamdulillah udah berjalan lancar. Kita nggak ada kegiatan lagi karena sangat menguras fisik saat malam itu. Iya. Semuanya pun setuju untuk mengakhiri kegiatan. Oh, harusnya masih ada kegiatan nih. Oh gitu, dipercepat. Tapi kira dibatalkan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Oke. Tuh. Jadi lalu setelah dibatalkan tuh gimana? Anak-anak pun ya setuju. Ya Pak, kita udah nggak kuat. Pulang ya. Dan kelihatan dari anak tuh ada yang beberapa anak yang masih kelihatan capek banget. Mungkin yang teriak-teriak itu atau yang panjang ya proses untuk dia kembali sadarnya itu. Gitu. Terus jadi keterlibatan Ibu Ami
Oke. Nyambung ya kalau masalah nyambung. Nyambung. Kebetulan Bu Ami ini bertugas di sekolah. Jadi kebetulan kan saya ditugaskan di sekolah untuk jaga kandang, jaga sekolah lah gitu kan. Jadi yang lain itu berangkat untuk menemani anak-anak LDK, saya di sekolah posisinya. Itu yang jaga Bu Ami sendiri atau Nggak, ada guru lain. Ada guru lain. Karena proses belajar mengajar masih ada juga. Masih berjalan. Oh, iya, iya. gitu. Jadi kan karena perwakilan eskul aja gitu ya. Iya. gitu kan. Jadi karena perwakilan eskul yang ikut, kita bagi dua tugas. Ada yang tetap kita ngajar, ada yang juga aktivitas kelasnya di rumah. Nah, memang pas yang LDK itu saya sempat dengar karena kan di grup guru ramai juga ya. Iya. Saya sampai ada chat minta doanya ya semoga kita baik-baik aja di sini gitu kan kayak ya. Itu waktu malam kejadian gitu. Iya, malam kejadian gitu kan. Ya sore emang sempat kita mau jalan tapi kebetulan diwakilkan sama manajemen sekolah, wakil kepala sekolah sama sekolah ke sana. Gitu kan. Jadi memang saya secara langsung nggak ikut ke sana gitu, tapi ternyata imbasnya itu masih berlangsung gitu kan. Berlangsungnya itu pas kebetulan hari kan LDK itu pulang Minggu ya. Senin masuk. Senin itu udah masuk. Ternyata mungkin anak masih kecapean. Saya masih kecapean gitu kan. Karena kan saya ngajar kebetulan di kelas 12 IPS gitu kan. Nah terus pas anak itu saya ngajar selesai pembelajaran, tiba-tiba anak itu izin. Ibu, saya izin ya, saya sakit, saya mau ke UKS gitu kan. Oh ya silakan gitu kan. Itu jam berapa ya? UKS itu masih jam setengah 10. Jam setengah 10, masih pagi. Masih pagi posisinya. Emang saya tahu anak ini emang sering sakit-sakitan kelas 12 ini gitu kan. Jadi ya udah silakan kalau misalnya kamu mau ke UKS, ya udah ke UKS dulu istirahat gitu kan. Nah atau pas buka pintu, pingsan. Gitu kan, jatuh pingsan. Buka pintu ruang UKS? Enggak, buka pintu kelas. Oh ya, mau keluar kelas, jatuh gitu kan. Terus langsung lah minta tolong sama teman-temannya buat kita bopong gitu kan. Tapi kan karena UKS itu posisi di bawah, kelas saya ada di lantai 2. Jadi udah ke masjid dulu deh yang paling deket. Biar kita tolongin dulu pertolongan pertama gitu kan. Sampai masjid gitu kan. Itu anak masih pingsan posisinya gitu kan. Terus saya bantuin kayak kan kita kan pakai ikat pinggang tuh, saya lepas dikit ikat pinggang biar dia bisa nafas segala macam. Tanpa melotot tiba-tiba melotot kayak kesel banget gitu kan. Wah ini anak kenapa nih gitu kan. Jangan-jangan gara-gara kemarin karena emang pas jadi kan sekolah saya sama Pak Riki ini posisinya itu lantai 2 tuh ada masjid. Iya. Masjid itu ada tempat wudhu. Sebelum kelas 12 IPS lorong itu. Dan di tempat wudhu itu memang sempat saya kaget pas baru mau masuk ke kelas ini nih kejadiannya. Jadi pas saya kaget itu kenapa kok ada nenek-nenek di lorong di tempat wudhunya di kamar mandi. Oh gitu. Posisi kok ada nenek-nenek ya gitu kan. Kok tapi kayak baru lihat gitu kan. Gitu kan kayak baru lihat nih gitu kan. Oh ya ini juga disclaimer dulu ya. Di episodenya Bu Ami ini kalau yang mungkin ada yang kelewat, Bu Ami ini bisa dibilang sensitif ya untuk melihat apa yang kita nggak bisa lihat. Jadi itu. Jadi Bu Ami ini ngelihat ada sosok nenek-nenek yang nggak yang asing gitu asing. Ya. Pokoknya diri di situ gitu kan. Nah terus kan saya paniknya itu karena dia pingsan tiba-tiba melotot, nih jangan-jangan masih lanjutan kemarin gitu kan. Walaupun saya nggak ikut kan, tapi kan saya dengar cerita dari guru-guru yang ikut, termasuk anak-anak juga gitu yang masuk pada hari itu. Jadi kayak yang, waduh, ini satu anak tiba-tiba melotot, tiba-tiba dari IPA, kelas IPA ke di bawah, lantai bawah. Ada lagi naik satu anak sama teriak-teriak, itu diparahin IPA. Sampai teriak-teriak, sampai ronta-ronta gitu kan. Terus gak berapa lama muncul lagi dari kelas 11. Dari kelas 11, kelas 10 berjajar dah tuh 10 orang, 10 siswi di situ. Wah, kenapa lanjut nih gitu kan? Tapi kayak itu yang pingsan pertama perempuan. Perempuan, semuanya perempuan. Oh semuanya perempuan pada akhirnya. Okay. Nah ternyata anak yang tadi Pak Riki mungkin udah cerita ya, yang tadi katanya kayak tulang wangi atau apa? Inisial D itu.
masuk dia, kirain saya ada izin karena sakit, tapi ternyata masuk. Oke. Kenal lagi dia di situ. Gitu, kenal lagi di situ, terus gak berapa lama nambah termasuk yang cowok. Jadi yang tempat biasa kita sholat saf cowok sama saf perempuan penuh. Anak pada teriak-teriak. Kan kayak kok kalau misalnya kesurupan, nggak tahu ya, mungkin kecapean. Saya sih mikirnya masih kayak denial ya, udah kecapean lah, segala macam kan. Tapi kenapa masih lanjut di sini, gitu kan? Masih lanjut di sekolah, gitu kan? Terus akhirnya dibantulah sama guru agama, sama guru-guru yang lain untuk apa ya? Ya udah ditenangkan anaknya, gitu kan? Sampai kita manggil orang yang bisa. Gitu kan, emang kebetulan waktu pas kejadian di LDK sana, memang manggil ya Pak ya orang yang orang yang inilah orang yang bisa membantu gitu kan. Jadi akhirnya dibantu, kita sampai datengin orang pinter lah ibaratnya yang khusus buat kayak gitu kan. Dan ternyata saya masih nanya sama rekan saya guru juga gitu kan, karena kebetulan kan rekan saya ini ikut juga di acara LDK kemarin gitu kan. Saya tanya ini kenapa sih masalahnya, dan kebetulan ada anak juga yang ikut tapi sehat nih anaknya, maksudnya nggak dalam kondisi dia itu kayak kesurupan atau apa gitu. Terus akhirnya cerita tuh anak, dari sisi anak dan dari sisi si guru gitu kan. Nah, dari sisi si anak saya tanya, kalian kenapa sih kok bisa kayak gini kejadiannya, telat makan gitu kan. Terus enggak Bu, kita nggak telat makan, kita aman gitu kan. Masalahnya apa gitu kan? Iya, jadi kan memang ada waktu istirahat maghrib, ya kan? Kan isoma dulu tuh sebelum lanjut ke acara. Nah ternyata kan itu kan posisi tadi yang Pak Riki bilang tenda gitu kan. Jadi banyak tenda, dan kebetulan ada tenda laki-laki itu dia itu dekat dengan kamar mandi tempat yang di sana di situ. Yang di luar jauh gitu ya. Nah di kamar mandi itu di depannya itu katanya ada sumur tua. Ada sumur tua. Nah terus nggak taunya si anak, ya mungkin karena anak-anak ya, pas lagi istirahat bercanda, main jelangkung yuk. Gitu kan. Iya main jelangkung gitu kan, ya mungkin ya awalnya cuma kayak seru-seruan main jelangkung segala macam gitu, tapi berlanjut. Nah diperparah, ada anak perempuan lagi dapet, kan kamar mandi di situ untuk siswa, dia lagi dapet tapi tidak mencuci pembalut. Salah gitu kan. Nah nggak taunya ya mungkin wangi ya gitu kan, wangi mengundanglah yang ada di sumur itu. Nah nggak taunya di sumur itu yang jaga ibaratnya sepuhnya lah di situ, yang punya wilayah, yang dihormatin lah ibaratnya katanya. Dan itu nenek-nenek. Nah jadi flashback kan kayak yang tadi gue liat nenek-nenek kok jangan-jangan masih ngikut gitu kan. Nah memang kata itu kan dari anak, terus rekan saya juga menambahkan iya memang ada satu anak juga aneh kan. Tadi kan Pak Riki bilang ngomong gak mempan segala macam. Percuma dia bilang. Itu neneknya gitu, sepuhnya lah. Jadi katanya kata pinternya si nenek ini tuh suka sama si anak perempuan yang pertama yang linglung itu. Bukan yang buang pembalut itu kan? Bukan. Kalau itu kayak cuman buat pemicu dia buat alasan aja gitu. Tapi dia suka sama yang si anak yang punya tulang wangi ini. Jadi dia bilang tinggalin dong di sini buat jadi cucu saya. Gitu. Jadi cucu. Cucu gitu ya masalahnya gitu kan. Nah, terus sesaking jadi kayak si nenek ini tuh kayak sayang banget tiba-tiba sama si anak ini gitu loh, makanya katanya dijagain terus, makanya itu sampai malam masih belum selesai kan sebenarnya kan. Jadi kayak masih terus diganggu segala macam, dan termasuk yang di sana juga sama. Jadi kan
katanya penunggu di sana juga tidak senang gitu dengan kehadiran kita juga di situ gitu. Aku juga nggak tahu kenapa alasannya nggak senangnya apa karena dari anak-anak yang sompral atau gimana gitu kan. Karena kan emang kebetulan saya nggak di situ gitu kan. Terus akhirnya karena si nenek ini sayang sama si anak ini, kebetulan itu yang jaga tronton anak ini tuh rekan saya di BK. Guru BK gitu kan. Nah terus tuh kan saya juga pas di sana tuh sama kayak ketempelan karena capek kan, posisi capek, jadi posisi capek pas anak-anak gak ada, atau dia diem nangis gitu. Emang sensitif juga, emang sensitif. Bisa juga kayak mudah. Bisa. Gitu. Ini sekolah khusus guru-guru yang baik mampu jangan. Suka Wibu, bahkan si wibu. Hati-hati kalau mau nyontek gitu ya. Angkat kaki kalau mau nyontek. Jangan nyentuh tanah. Biar nggak nampak. Biar nggak kelihatan kita punya mata elang ya. Hati-hati. Nah, jadi emang kebetulan rekan saya emang sensitif juga dan emang sempat kena. Nah, pas dia pulang, dia nyari trontonnya kan. Dia nggak nemu, padahal trontonnya ada di samping. Yang tronton dia naikin, jadi ada sekitar 9 tronton lebih. Dia kalau nggak salah di tronton nomor 8, apa nomor berapa gitu aku lupa. Dia nyari, dia sampai muter itu tempat, nggak nemu itu tronton. Terus dia naik ke tronton yang samping sama guru lain sama anak-anak lain. Tiba-tiba dia dapat WA dari anak-anak. Ibu, ini si Dek kena lagi, kesurupan lagi. Dan itu posisi anak gak ada yang dampingin. Jadi karena gak kelihatan. Jadi kayak dibuat bingung, buat hilang gitu kan. Si trontonnya itu dibuat hilang. Iya. Jadi maksudnya anak-anak lain pun gak ada yang bisa ngeliat tronton itu bagaimana? Kalau anak-anak itu bisa lihat, saya nggak tahu kalau tronton lain ya. Tapi kalau misalnya di pengakuan rekan saya, dia benar-benar nggak lihat sama sekali. Termasuk anak lain yang di tronton lain nggak bisa lihat tronton itu. Oh gitu. Jadi dia sendirian gitu? Iya, padahal tronton di samping dan jalan beriringan. Iya. Gitu. Jadi kayak apa ya? Dibuat nggak kelihatan lah gitu kan itu tronton. Nah nggak taunya pas flashback lagi ke yang sekolah, kejadian di sekolah karena banyak yang kena juga, kita panggil juga orang yang bisa gitu kan, dan ternyata benar si nenek itu ikut. Masih penasaran sama si anak ini. Gitu, si nenek itu ikut. Dan yang saya dengar juga dari yang orang bisa ini, dia bilang ini yang buat kesurupan itu bukan penunggu yang ada di sekolah, tapi penunggu yang ada di sana. Gitu. Ngikut, gara-gara apa? Katanya si nenek itu punya suami, si kakek. Si kakek tuh nyari istri saya mana. Nah, jadi kayak sosial gitu kan. satu keluarga jadinya ikut ya. Iya, akhirnya dibawa semua katanya dari tempat kejadian ke sekolah. Nah, yang di sekolah itu tidak terima penunggu sekolahnya. Bentrok. Nah, anak-anak gitu. Yang bentrok bukan siswa. Iya, tahu kan. Tapi dunia alam juga bisa bentrok ya. Makanya sampai kayak yang ya Allah, saya nggak ikut aja senewan, gimana ngikut ya gitu kan. Jadi kayak kasian banget gitu kan. Dan itu sampai kita pulang masih kesurupan. Kan kita pulang sekolah jam 4 sore. Dari jam 10 sampai jam 4. Oh berarti proses ngajar-mengajar tertunda semua apa gimana? Tetap ada, tetap berjalan, tapi ada beberapa guru yang standby di Iya. Ini kejadiannya tahun berapa? 2019. Sorry, yang nenek-nenek itu tertarik tuh yang inisial D itu bukan atau bukan? Iya, yang itu. Yang inisial D itu yang nenek tertarik. Jadi si nenek-nenek tertarik sama siswi D ini, terus suaminya nyariin nih. Iya. Mana bini gua ikut juga. Terus menjaga yang apa entitas yang di sekolah ini nggak senang. Iya. Kok nggak ada misi-misinya gitu. Bentrok. Gitu.
kan pusing gitu kan. Gitu Tapi ya? lebih pusing yang mungkin di Pak Riki ya gitu kan dibanding kan kalau di sekolah kita emang Sisanya kebetulan lah. lagi Iya, banyak iya. orang kan, Banyak jadi orang. Benar, siang benar. juga jadi masih aman gitu kan. Kalau misalnya yang di tempat yang LDK itu kan kayak malam gitu. Iya, iya, iya. Dan harus tanggung jawab juga. Iya, tanggung jawabnya. Pasti pusing itu. Sampai yang kita juga udah panik apakah nih acara lanjut enggak karena Iya, kan iya emang sih. mulai Iya, orang telepon tua dari juga orang tua. panik gitu Wah. kan, pasti gitu kan. Nah, terus Itu nggak berhenti yang menerima telepon dari orang tua tuh nggak berhenti. Oh iya sih pasti. jadi emang ini banget, saya tanya lagi kan, ini tempatnya gimana sih, maksudnya kok bisa, terus anak juga bilang iya Bu, kita juga kaget baru masuk ada kuburan, Saya nggak lihat itu. katanya ada kuburan di situ dekat. Nah terus sampai anak nanya sama kayak tukang bersih itu bilang ya pokoknya jaga sikap aja di sini, udah diingetin padahal gitu udah kan. ya. Nah, Iya. jaga sikap aja di sini, soalnya ini katanya dulu bekas kuburan ya, nggak tahu ya benar apa enggak bekas kuburan apa enggak gitu kan. Jadi ya secara tempat ya emang begitu gitu Iya, kan. sudah ada sejarahnya Sudah ada seperti sejarah itu. seperti itu, dan ditambah lagi juga mungkin anak-anak kita sompral juga, tidak menjaga etika juga Baik-baik gitu kok, kan. baik-baik. Jangan gitu tuh baik-baik. Gitu. Main boneka aja. Boneka. Labu. Gitu. Jadi ya apa ya, dari situ kita sebenarnya mau melakukan LDK lagi juga masih maju mundur karena masih mundur, trauma betul, gitu betul. kan. Jadi traumanya gak cuma ke anak, ke guru juga kita Iya, trauma betul. gitu Iya kan, sih, iya traumatis banget gitu kan. Jadi ya kita baru mulai LDK lagi tuh tahun 2021 ya Pak Riki ya. Nah, tapi aman sih waktu itu kita di Sukabumi. Oh. Iya. Tapi gimana ya? Ini agak mundur sedikit ya, mau tanya juga sih. Berarti dari pengelola apa ya? Perkemahan kali ya bahasanya ya. Venue, Pengelola iya. perkemahan itu sebenarnya udah pernah nerima kegiatan lain juga dan sudah biasa seperti itu. Sebenarnya sih kalau misalnya yang saya dengar udah biasa Oh, gitu. oke. Tapi memang ada di warning sebelumnya, ada SMA lain yang datang ke sana dan udah di warning juga kayak yang nih tempat bagus kok tapi harus hati-hati gitu kan. Tapi sekolah lain aman. Oh aman. Paling Oh. cuma sakit doang gitu. Iya, Lah ini iya, kan iya. masalahnya sakit 50 orang, 60 orang, 70 orang kan. Iya sih, aneh sih. Tapi itu Ini kan. dan juga maksudnya gimana? Nggak pernah ada kejadian serupa yang sebelumnya gitu. Kejadian juga nggak Baru ada. ini. Baru itu. Baru pasti tahun 2019 kejadian yang emang benar-benar Heboh banget. heboh karena masal gitu kan, iya karena sih. masal terus berlanjut lagi di sekolah, kirain udah selesai gitu di sana, lanjut lagi di sekolah, bahkan sampai Berapa hari depannya ya? iya terakhir Iya. Belum langsung. enggak jadi kita cuma dua harian kayak Iya, masalah. Jadi gara-gara kan si nenek itu masih ada, ya kan, sama si kakek, ya kan. Bandel ya. Iya, nah terus si anak itu ya udah kita pulangin gitu, tapi ada guru yang bisa jadi kayak ngekunci, termasuk Oke. orang pintarnya gitu, jadi ngekunci Kunci apa nih maksudnya? si nenek itu, si nenek dan kakek itu, jadi dikunci ternyata benar di tempat wudhu, jadi dia nggak bisa kemana-mana Tempat dulu. wudhu sekolah. Iya, Oh, tempat oke wudhu. oke. Diikat Terus lah gitu ya. iya diikat. Nah terus pas malamnya kan bingung kan, disuruh pulang juga katanya minta dianterin Nyusahin. gitu. Nyusahin. Katanya minta Nggak ada dianterin angkot. pulang, bingung gitu kan. Iya. Terus gitu. Nah terus akhirnya nyari waktu buat nganterin pulang gitu kan, dan kebetulan ada guru senior lah gitu, ngerti gitu kan. Dia taruh lah tuh si dua entitas itu di pos satpam di belakangnya. Terus dia nitip sama satpam, Bang, saya naruh sesuatu. Ya gak usah kaget ya kalau diiniin, kalau digangguin gitu kan. Sampai nunggu mobil datang kan, karena kan mau balik lagi ke sana gitu. Memang harus diantar kalau kayak gitu. Harus ya. Iya. Oke. Bisa dipesanin Grab nggak bisa? Jadi itu diantaranya hari Selasa, Senin. Selasa sih sebenarnya. Selasa ya? Oh, nyusahin asli definisi nyusahin ya. Pasangan
uzur ya. Buat nenek-nenek. Malah touring. Kalau bisa ngomong gitu ngomong nggak, kalau mau punya ngangkat cucu penduduk capil. Iya benar. Jangan nyusahin. Terus kalau pulang sendiri lah. Gitu. Saya juga bingung kenapa nggak Pariki aja dijadiin cucunya gitu ya. Mungkin Sorry. aku ya. Itu jadi dibawanya dengan apa? Mobil. Tapi maksudnya bisa dikunci itu gimana ya, Mas? Iya. Jadi maksudnya dikunci itu adalah Dikunci secara ada penjagaan lah. Ada penjagaan. Supaya tidak kemana-mana. Ada entitas yang mungkin lebih kuat, jadi dia tuh nggak bisa kemana-mana. Oke. Oh gitu. Jadi posisinya ya udah di situ gitu, nggak bisa dia kemana-mana lagi karena memang yang di sekolah juga tidak menerima gitu. Kamu bisa lepas di jalan. Hah? Kamu bisa lepas di jalan. Kalau lepas di jalan dia nggak mau, pasti akan ikut. Dan yang kita ngeri itu adalah ke anaknya, karena dia ngincer anak. Oh iya. Jadi mastiin dia benar-benar. Iya, betul. Oh iya. Jadi setelah diantar itu di perjalanan juga nggak ada kejadian apa-apa, emang lancar-lancar aja sampai tempat. Kebetulan sih saya sih tidak ikut untuk ikut ya, mengantarkan, oke. tapi aman sih. Tapi aman ya. Setelah Ada itu dengar aman. kabar yang aman. yang dia tadi juga guru gitu ya. Iya, guru sama yang spiritualis kita. Terus setelah itu udah nggak ada kejadian aneh-aneh di sekolah ya? Gak ada, cuman emang kayak jadi hawanya nggak enak aja gitu kan, kayak hawa marah gimana ya? Iya. Kayak sisaan-sisaan gitu ya. Sisa-sisaannya masih ada. Hawa marah. Apa Iya. jadi kayak emosi mulu, Iya. bawaannya emosi gitu ya? Kita kayak dikerjain lah, gimana sih? Kita udah selesai kok di sana masih ada Iya. Oh iya, jadi kesel ya. kesel juga sih bawaannya. Ya fenomena yang menarik. Kenapa selalu minta diantar gitu? Mereka kan bisa terbang sebenarnya logikanya ya. Bener ya, Iya kan? gitu Kenapa lah. nyusahin orang yang mesti pergi itu pakai materi? Jalangkung juga lagunya Ah, Apa sih? iya betul. Gimana? Jalanku. Ya, jangan dibulin. No. Jangan dibulin, aku masih ya gue sih nggak tahu ya. Cuman takutnya kalau ternyata gue males. Pokoknya intinya datang apa? Nggak dijemput. Nggak pulang. ikut tadi ntar. Pulang naik Grab. Udah tua. Pulang naik Gojek. Hah? Kan udah Ya kan masih dipesenin. Tapi kakeknya kesana gimana ya? Nah, nyusul itu. Nah, ya kan itu. Dia bisa nyusul tapi tidak mau pulang gitu, nemunya pulang diantar. Saya sosoknya tuh kuat itu kalau bisa pindah kayak gitu. Iya, sepuh lah intinya sepuh di sana. Jadi tapi juga triggernya itu tadi dari anak perempuan yang lagi datang bulan Dan membuang begitu saja gitu Iya. ya. ya, triggernya. Dan itu Ngeliat yang tulang itulah wangi ya. itu. Gitu. jadi, Dan emang sempat diprotes juga sama neneknya. Oh. Kayak ya gitulah. Jadi- Kenapa bisa tidak menjaga kebersihan, terus kemudian kenapa malah manggil yang lain, itu sempat di warning juga sama si nenek sebenarnya. Iya, Jadi iya. cewek jaga kebersihan, Tuh. cowok jangan main boneka gitu aja. Iya. Udah main aja tuh, main legend. Ya, mau belajar kalau enggak Iya, bener, belajar. jangan main boneka. Ondol banget sebelum itu. Coba main boneka ya. Sumur lagi, sumur. Lanang. Tapi satu lagi nih, waktu kejadian di sekolah yang kesurupan itu nggak ada laki-lakinya. Ada. Oh ada juga. Ada. Oh, soalnya kalau gue tuh kan ini jatuhnya kayak histeria massal ya. Iya, Dan biasa. itu tuh biasanya kalau dari penelitian apa gimana rata-rata tuh perempuan. Iya. Banyak kan ya. Dan gue nggak tahu ya ini sebenarnya kayak gini nih masih bisa bisa didefinisikan sebagai apa, maksudnya bisa dijabarkan secara psikologis Iya. akademis atau gimana itu apa enggak gitu. Tapi kan kejadiannya dibilang ya gue juga nggak tahu sih kejadiannya ya. Tapi emang menarik juga karena entah kenapa histeria atau kerasukan massal ini banyak terjadi di Indonesia. Nah itu dia. Nah, kenapa nggak ada di tempat Thailand? Nggak ada kayaknya Thailand ya. Kurang tahu ya. Thailand sibuk koplas. Kurang hype kayaknya. Ya, kurang hype ya kayaknya. Ya, di sini masih ini kali ya. Iya. Nah itu dah begitu tuh. Agak juga sih begitu ya. Serem juga setelah kita Cerita seru. Iya, soalnya kita juga waktu itu LDK tapi Nggak nggak se- separah itu sih. Maksudnya Iya. cuman udah ya Masih bisa cerita-cerita ke-handle, doang cerita-cerita, sudah. iya. Bisa ke-handle. Doang iya. Mungkin Luar biasa ya. biasa sih nenek-neneknya sih. Apain lakinya nyariin. Iya, sosit juga sebenarnya. Iya. So sweet. Ada kisah romantis di bawah gitu ya. Kisah romantis. Tapi ada pesan moralnya juga. Jadi Apa tuh? yang berantem tuh
bukan siswa masih pelajar doang. Di sana tuh juga ada perseteruan. Bener. Jadi jangan Di alam lain Iya. juga berseteru ya ternyata. Ya. jangan mancing masalah Ya, karena pertempuran 2 dimensi cuy. Dua dimensi. Iya. dimensinya tuh. Pokoknya ya setiap perseteruan itu akhirnya membawa dampak ke sekitarnya Iya, gitu lah. iya. Damai-damai aja. Iya, padahal jin gitu. Misalnya. Selalu gue sama nenek-nenek langsung. Iya. Mau diajak sana? Kita mau lihat. Nah, gue kesel tapi gue nggak pengen datang. Pengen ngasih tahu juga. Siapa tahu mau menyampaikan sesuatu atau Biar di sana aja. Gue gak mau nganterin balik. Capek gue. Capek, takut ya. Tapi waktu di sekolah pun juga aman kan dulu pas kalian sekolah Cuman merasakan ada cerita-cerita doang sih. cerita-cerita urban legend kayak gitu. Ini dulu juga pernah Sempat sekali. Itu Dan sakit juga, Iya, ya? sempat sekali. Besoknya sakit. Ingat apa? Gua ini habis ekskul. Maghrib ya? Iya, terus kan kayaknya ya sama-sama mungkin waktu itu pernah. mentor atau bisa dibilang pelatih kita waktu itu bilang berusaha meredam gue tuh salah lihat kali kecapean kali gitu. Ya udah, cuman kalau gue rasanya ngeliat pada waktu itu nggak tahu bener apa salah lah gitu ya. Cuman ya besoknya gue langsung kayak ngedrop gitu aja. Cuman gue nggak tahu ya, memang kebetulan mungkin ngedrop apa gimana sih. Iya. Gue juga nggak tahu. Cuman ya itu, cuman kalau dari cerita sebelumnya juga kebetulan kan kakak gue sekolah di situ. Dan itu ada kejadian lah yang bisa dibilang ada sangkut pautnya, dan juga kalau dibilang sih di sekolah itu dulu yang rumornya yang beredar pada zaman kakak gue sekolah di situ adalah seorang siswi mengakhiri hidupnya karena ya bisa dibilang hamil di luar. Itu angkatan abang lo bukan? Nah kejadiannya gue nggak tahu, cuman ada cerita seperti itu. Ya, Itu sih gue juga nggak nelusurin lagi sih, kayak gitu sih. Ya. Itulah sekolah kita ya. Sekolah lama ya. Sekolah tercinta. Sekolah cinta. Jadi kayaknya sampai situ aja. Sampai situ aja cerita kita kali ini. Ya tadi ada sedikit. Ada sedikit gangguan. Ini bukan gangguan. Bukan gimmick. Bukan gimmick. Ini emang teknis saja. Oke. Jadi bingung kita. Ya. Tapi ya cerita kayak gini kan bisa mungkin orang-orang lain juga bilang itu histeria massal atau bisa ada. Nggak apa-apa, kita kembalikan ke masing-masing ya. Tidak harus percaya, tapi ini hiburan aja. Ya benar, mungkin. Tapi ya balik lagi, semua orang mungkin punya pengalaman yang berbeda yang mungkin bisa dijelaskan sama nalar atau enggak. Kadang kita kan juga tidak tahu kehidupan seseorang mempunyai pengalaman apa aja gitu. Jadi dia mereka menceritakan apa adanya aja. Iya. Tambah-tambahan kita. Dan mungkin ya kayak Pak Riki dan Bu Ami sendiri juga tidak bisa menjelaskan secara akademis ini kenapa gitu kan, karena fenomena apa, karena kenapa selalu kejadian apa di luar di sini doang gitu loh, karena kejadian di tempat lain juga ada gitu. Astagfirullahaladzim. Ini kondisi nggak kondusif karena ya, yang ini ada kru kita belum makan. Makan ini baru. Iya, paling gitu ya. Udah, paling begitu saja ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Riki dan Bu Ami, waktunya sudah datang kembali. Jangan kapok-kapok ya. Iya. Mungkin juga siapa tahu di video selanjutnya kita bisa bertemu lagi. Mungkin ada rekan-rekan dari Mbak Amir semuanya yang punya cerita yang serem. Saya juga kaum nokturnal yang lain, siapa tahu juga punya pengalaman menarik yang pengen bercerita di sini atau sharing di sini mengenai masalah hal supranatural atau horor atau lainnya, itu bisa bagi ke kita, atau DM, DM atau email ke Nocturne Talks Podcast, atau sekedar mau komen di bawah juga. Nah, ya, ada nggak yang kejadian kayak gini? Pernah nggak di sekolahnya mungkin, atau baru-baru aja ngalamin hal-hal yang nggak masuk akal? Bisa kalian tuh tulis di komen. Betul. Ya, untuk video kali ini segini saja dulu. Buat semuanya terima kasih, jangan lupa untuk subscribe Nocturne Talks Podcast juga supaya semakin ramai dan kita juga semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Ya segitu aja dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.